Assalamualaikum Football United. Jumpa lagi malam minggu ya. Sudah di Indonesia sudah pagi. Ya sambil menantikan kick off ya. Nanti jam berapa di Indonesia? Jam 8 malam ya. Antara West Ham melawan Manchester United. Gua mau news update ya. News update tentang ya Manchester United ya dari beberapa media. Ini ada beberapa berita yang menurut gua ya cukup menarik ya. Mungkin hanya singkat aja sih ya. Jadi ya Cristiano Ronaldo, Scott McTominay, and Jesse Lingard in Manchester United traveling squad for West Ham clash. Wah. Jadi Scott McTominay ini ya yang penting ini sudah ada di squad. Patut dinantikan apakah akan dimainkan ya atau tidak, karena menurut gua peran dari Scott McTominay itu kan bisa dibilang penting ya, terutama untuk Manchester United sekarang ini sangat-sangat butuh seorang defensive midfielder yang bagus ya untuk mengimbangi lini tengah Manchester United yang sering dalam 3 pertandingan belakangan ini cukup tersorot ya. Fred, Donny van de Beek, Nemanja Matic. Diharapkan sih kalau ada Scott McTominay ini mampu lah ya menambal ya. Terus ada berita apa lagi nih? Phil Jones enjoying ya. Phil Jones ini kan masuk ya tadi kalau nggak salah tim berapa tadi? U20 atau berapa ya, lawan Arsenal kalah. Dan Phil Jones di sana bermain ya, dan menurut gua again sih memang kan banyak yang mempertanyakan bagaimana ini Phil Jones dan lain-lain ya. Menurut gua apapun latar belakangnya, yang jelas Phil Jones ini masuk ke rencananya dari Ole Gunnar Solskjaer ya untuk Manchester United musim ini at least ya. Dan ini menurut gua sih secara pribadi menantikan ya bagaimana ini perkembangan ya kurang lebih Phil Jones di sini, apakah akan diberikan menit bermain di tim utama ya kan, padahal kita tahu lini belakang terutamanya back tengah itu kan cukup padat ya, persaingannya juga cukup sengit. Jadi ya menurut gua ya menarik aja sih. Apalagi Jadon Sancho ya, ignore the critics ya. Memang sih sekarang ini kan banyak kritik juga ya ke Jadon Sancho karena harga yang didatangkan ya kan, plus juga waktu ya dimana kita menantikan Jadon Sancho ini kan dengan harapan yang cukup tinggi ya. Dan ya apa yang ditampilkan sekarang ini kan belum pada level yang kita inginkan. Jadi menurut gua ya kritik-kritik ini sih semoga bisa membuat dia semakin cepat beradaptasi, semakin bisa mengembalikan performanya yang ditunjukkan bersama Dortmund ya musim lalu. Donny van de Beek deserve another chance to be Manchester United solution. Ya, gue setuju sih ya. Bahkan sebenarnya gue berharap akan dimainkan ya seorang Donny van de Beek ini untuk pertandingan besok melawan West Ham. Walaupun sekali lagi gue perkirakan sih ya sepertinya masih ada kemungkinan tidak dimainkan, tapi ya kita lihat bagaimana besok ini ya. Apalagi nih ada kabar ya Paul Pogba ya, kaitannya dengan sang agen ini Mino Raiola ya mulai akan melakukan negosiasi ya. Dan ini menurut gua menarik untuk dinantikan ya. Apalagi si agen ini kan Raiola sempat bilang ya Paul Pogba ini suka Juventus dan segala macam ya. Again sih menurut gua dia ini walaupun tidak suka, tapi dia ini kan seorang agen yang cerdik, yang pintar ya. Dan menurut gua ya ini kayak memberikan reward juga sih kepada Manchester United. Intinya kan Pogba minta kenaikan gaji ya. Itu aja sih menurut gua. Kalau Manchester United sanggup ya, gue yakin sih kalau dari sisi teknis skema permainan Ole ya sepertinya dia tetap akan masuk. Pogba salah satu pemain terbaik sih di dunia ya untuk pemain gelandang. Jadi menurut gue pastinya masuk lah ke skema Ole. Cuman tinggal teknis kaitannya dengan finansial saja sih ya. Declan Rice dan Jude Bellingham ini dikaitkan dengan Manchester United ya.
Harganya 100 juta pounds. Wow, ini sangat mahal sekali ya. 22 tahun, 100 juta menurut gua sih dengan amatiran ini masih terlalu mahal ya. Ya dan pastinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat sih ini. Ya kita nantikan saja sih gimana kelanjutannya, paling tidak untuk musim depan ya. Mungkin ya. Ed Woodward, nah ini memberikan pendapat ya tentang Manchester United signings ya, dan awal musim. Kurang lebih kalau gue baca ini, gue rangkum ya, dia ini puas ya dengan apa yang dilakukan tim manajemen kaitannya dengan persiapan Manchester United untuk musim ini ya. Dan ya dengan apa yang dengan siapa-siapa yang didatangkan, dan mereka juga berhasil melepas seorang Daniel James dengan harga yang cukup baik ya, kurang lebih demikian. Dan lalu apa impact dari Cristiano Ronaldo hadir di Manchester United, so far so good. Tapi jangan lupa ini pastinya juga akan memberikan semacam pressure tentunya ya kepada Ole Gunnar ya, Ole Gunnar. Apalagi nih, tidak ada yang berita yang lain. Ya, ada berita tentang Zinedine Zidane yang dikait-kaitkan, tapi karena gue masih respect terhadap sang manajer, tidak gue bahas ya. As simple as that sih sama gue. Ya kurang lebih demikian sih, nggak banyak nih berita-berita yang ada ya kaitannya dengan Manchester United. Besok akan tanding ya, menghadapi West Ham. Dan menurut gue dengan hasil hari Sabtu ini, di mana Liverpool menang, Manchester City tertahan, Manchester United ini punya peluang ya untuk kembali ke ke puncak klasemen kalau ya tentunya berhasil membungkus 3 poin ya. Gue sudah bahas di preview. Cuman yang kita lihat lah bagaimana keadaan squad dari Manchester United ya. Gue harapin tetap fight ya. Ada berita apa lagi nih tentang Cristiano Ronaldo. Oh ya, Ole Gunnar tidak begitu menanggapi ya tentang pendapat Rio Ferdinand kalau Ronaldo tuh trying to do the manager job ya. Kan kita tahu kemarin sempat di line juga ya, manager yang lain untuk memberikan. Ya menurut gue sih Ole Gunnar yang lebih tahu ya kapan harus menyuruh pemain itu diam, duduk dan segala macam. Namanya juga pelatih kan seperti itu ya. Pemain pun yang duduk di bangku cadangan juga, pengalaman gua main bola, pasti kita juga punya komentar tentang pemain yang ada di lapangan ya. Cuman pelatih pasti punya batasan kapan harus mendiamkan, kapan memperbolehkan, kurang lebih demikian. Ya itu urusan teknisnya si Ole sih. Ada yang menarik nih. Prediksi ya. Prediksi mengenai prediksi mengenai, ada nggak di beritanya? Oh ternyata formasi dari Manchester United ya besok ini menghadapi West Ham, sorry. Udah agak malam jadi agak ini ya. Yarmolenko nih diprediksi akan jadi ujung tombak dari West Ham ya. Di belakangnya ada Vlasic, kanan Bowen, kiri Fornal. Sementara Manchester United diprediksi akan menggunakan duet Pogba dan Fred ya di tengah, kanan Greenwood, kiri Jadon Sancho. Wah menarik sih nih. Cuman kalau menurut gue again sih ya, kalau memang ini yang terjadi beneran sesuai dengan media ini, Pogba dan Fred di tengah ya agak rawan sih ya di pertahanan pastinya. Ya kurang lebih demikian sih. Nggak ada berita yang lebih ini yang menarik sih, yang sangat-sangat menarik ya katakanlah kaitannya dengan Manchester United. Dengan tadi ya gue bilang soal masalah performa dari Jadon Sancho, kontraknya Paul Pogba ya kan, Scott McTominay yang sudah kembali, Marcus Rashford Marcus Rashford juga ada beritanya walaupun sudah ikut latihan ternyata masih dibutuhkan beberapa minggu lagi ya untuk dia bisa kembali, dan diharapkan sebelum dia kembali dia bisa mengikuti pertandingan uji coba tertutup dulu ya.
Jadi kayaknya kita memang harus lebih sabar untuk melihat Marcus Rashford kembali lagi merumput ya. Kurang lebih demikian news update singkat aja ya, sambil menunggu kick off nanti hari ini, hari Minggu. Sudah di Indonesia sudah hari Minggu ya, di sini masih setengah 12 malam. Tetap ikutin Football United, ringan amatiran ala gua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.